Microwave. Keberadaan gelombang elektromagnetik diperkirakan oleh James Clerk pada tahun 1864. Pada tahun 1888, Hertz adalah yang pertama untuk menunjuk keberadaan gelombang elektromagnetik dengan membangun suatu alat yang diproduksi dan terdeteksi gelombang mikro di wilayah UHF. Pada tahun 1894, J.S. Body Public menunjukkan kontrol radio Bell menggunakan pengenjang gelombang mm dan melakukan penelitian ke dalam propagasi gelombang mikro. Pertama kali didokumentasikan menggunakan format istilah microwave terjadi pada tahun 1931 saat uji coba dengan panjang gelombang serendah 18 cm dibuat. Diketahui ada kejutan ditutup-tutupi. Bahkan masalah gelombang mikro telah terpecahkan begitu cepat. Pada tahun 1943, Insinyur Hurgaria Zoltan Teluk dikirim ultrapendek gelombang radio ke bulan, yang tercermin dari sana bekerja sebagai radar dan dapat digunakan untuk mengukur jarak serta untuk mempelajari bulan. Mungkin penggunaan pertama dari microwave kata dalam konteks astronomi terjadi pada tahun 1946 dalam sebuah radiasi microwave dari matahari dan bulan. Artikel oleh Robert D. Kirk dan Robert Berriger. Ini artikel yang sama juga menunjukkan di New York Times yang diterbitkan pada tahun 1951. Berdasarkan data dari US Bureau of Labor Statistics, microwave menjadi alat rumah tangga yang hampir dimiliki di setiap rumah di Amerika Serikat. Sebanyak 90% dari total rumah di negeri Paman Sam diketahui memiliki perangkat pemanas tersebut. Microwave atau open microwave pertama kali ditemukan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Namun saat itu keberadaannya masih belum menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, dari segi bentuk, ukuran, serta fungsi masih diragukan. Menurut penuturan J. Carlton Galawa, keberadaan microwave mulai diterima masyarakat setelah ada perbaikan pada era 2000-an. Microwave dikembangkan oleh Perty Lebanon Speck yang merupakan seorang teknisi di perusahaan bernama Raytheon Corp. Di perusahaan itu, ia mengerjakan magnetron, yakni alat berupa tabung hampa udara yang menghasilkan radia gelombang mikro. Alat itu juga bisa digunakan dalam sistem radar. Pada tahun 1941, ia merancang cara yang lebih efisien untuk memproduksinya. Spencer menguji magnetron dengan uji coba pada batang coklat. Saat itu, ia mengetahui bahwa coklat tersebut meleleh. Lalu ia menguji dengan makanan lain yakni biji jagung dan tampak mengembang menjadi popcorn. Lalu ia menaruh sebuah telur dan melihat ledakan dari telur tersebut. Saat itu ia menyadari bahwa makanan tersebut terpapar oleh gelombang rendah microwave. Spencer menyadari bahwa microwave bisa memasak makanan lebih cepat dibandingkan pemanas biasa. Ia kemudian mematenkan ciptaannya itu pada tahun 1945. Oven pertama yang dikomersialkan kemudian muncul setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Saat itu, microwave digunakan di sebuah restoran di Boston, Amerika Serikat pada tahun 1947. Perusahaan yang mempekerjakan Spencer juga turut memproduksi microwave setinggi 1,7 meter. Perusahaan bernama Tapan kemudian mengenalkan microwave pertama untuk pemakaian di rumah pada tahun 1955. Namun karena ukurannya yang besar, yakni sebesar kompor dan harganya mahal, penjualan tak begitu agresif. Raytheon mengakuisisi Amanan Refrigeration pada tahun 1965 dan 2 tahun kemudian Amanan Refrigerator membuat microwave yang bisa disimpan di atas meja dapur. Selain karena ukurannya lebih kecil, harganya pun tentu lebih murah. Setelah itu microwave menjadi populer. Pada tahun 1975, hanya 4% rumah di Amerika Serikat yang memilikinya. Lalu pada tahun 1076, jumlahnya melonjak menjadi 14%. Dan saat ini jumlah kian
bertambah hingga mencapai 90% di Amerika Serikat. Hanya sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu kegunaan microwave oven. Microwave oven berguna untuk memanaskan, menghangatkan, memanggang, serta merebus bahan makanan. Mereka juga berguna untuk pemanasan cepat dari bahan makanan yang disiapkan secara perlahan, yang dapat dengan mudah terbakar atau berubah menjadi gumpalan saat dimasak, seperti mentega panas, lemak, coklat, atau bubur. Untuk dapat melakukan kerjanya, microwave terdiri atas beberapa komponen. Komponen utamanya itu seperti magnetron, waveguide, microwave stirrer. Magnetron berfungsi sebagai pengubah energi listrik menjadi radiasi gelombang mikro. Pada bagian dalam magnetron, elektron dipancarkan dari sebuah terminal sentral yang disebut katode dan anode. Waveguide didesain untuk mengarahkan gelombang. Untuk tiap jenis gelombang waveguide yang digunakan tidak sama. Waveguide untuk gelombang mikro dapat dibangun dari bahan konduktor, seperti besi, baja, dan lain-lain. Microwave stirrer digunakan untuk menyebarkan gelombang mikro di dalam microwave oven. Selanjutnya yaitu komponen utama microwave. Microwave terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pertama ada sebuah magnetron, kedua sebuah magnetron control circuit atau yang biasa disebut dengan microwave controller, yang ketiga ada sebuah waveguide, yang keempat sebuah ruang masak. Penjelasannya yaitu tabung magnetron mengubah listrik menjadi gelombang mikro frekuensi tinggi. Gelombang ini akan melewati makanan. Makanan menyerap energi sehingga menimbulkan pemanasan elektrik. Microwave memiliki kombinasi kontrol dan bagian tegangan tinggi untuk mengatur timer dan tegangan listrik microwave. Energi gelombang mikro ditransmisikan ke saluran logam disebut dengan waveguide. Jadi, energi gelombang mikro mencapai semua permukaan makanan dari segala arah. Semua energi gelombang mikro tetap dalam rongga memasak. Ketika pintu dibuka atau timer mencapai 0, energi microwave berhenti, sama seperti mematikan tombol lampu berhenti. Materi berikutnya yaitu prinsip microwave pada zat makanan atau benda. Yang pertama ada pencairan. Pemanasan gelombang mikro lebih efisien pada zat cair daripada air beku, di mana pergerakan molekul lebih dibatasi, contohnya pada makanan beku. Yang kedua ada lemak dan gula. Dibandingkan dengan air cair, pemanasan microwave kurang efisien untuk lemak dan gula yang memiliki momen dipol molekul lebih kecil. Yang ketiga yaitu pelarian termal. Pemanasan gelombang mikro dapat menyebabkan pelarian termal lokal pada beberapa material dengan konduktivitas termal rendah, juga memiliki konstanta dielektrik yang meningkat seiring suhu naik. Contohnya adalah kaca. Penetrasi. Kedalaman penetrasi gelombang mikro tergantung pada komposisi makanan dan frekuensinya. Dengan frekuensi gelombang mikro yang lebih rendah, panjang gelombang lebih panjang, menembus lebih jauh ke dalam makanan. Baiklah, saya Adila Yulandiva akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep fisika microwave oven dan prinsip kerja microwave oven, serta prinsip kerja dari microwave atau gelombang mikro dalam beberapa produk teknologi. Yang pertama yaitu ada konsep fisika microwave oven. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 mm sampai 1 meter dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 10 pangkat 9. Jika gelombang mikro ini diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan akan panas dan masak dalam waktu yang singkat. Ilmu termodinamika terkait dengan oven microwave ada pada pembahasan kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk
untuk menaikkan suhu gas sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ini dirumuskan dengan C sama dengan Q per delta T, yang mana C adalah kapasitas kalor, Q adalah kalor, dan delta T adalah perubahan suhu. Pada gas, perubahan suhu dapat dilakukan dengan proses isobarik, yaitu tekanan dijaga tetap, dan proses isokorik, yaitu volume dijaga tetap. Dengan demikian, kapasitas kalor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap atau Cp dan kapasitas kalor pada volume tetap atau Cv. Sehingga dapat dirumuskan Cp sama dengan Qp per delta T dan Cv sama dengan Qv per delta T. Umumnya memasak melibatkan proses isobarik. Hal ini disebabkan karena tekanan udara di atas panci, wajan, ataupun di dalam oven microwave tetap konstan sementara makanan dipanaskan. Pada proses isokorik dan isobarik ini, jika rumusnya dimasukkan ke dalam hukum 1 termodinamika, maka kita akan mendapatkan rumus yang pertama. Pada proses isokorik, yaitu volumenya dijaga tetap, W sama dengan P kali delta V, sehingga W sama dengan 0. Dan Qv sama dengan delta U ditambah W, jadi Qv sama dengan delta U. Sedangkan pada proses isobarik, yaitu tekanan dijaga tetap, maka W sama dengan P kali delta V, Qp sama dengan delta U ditambah W, Qv sama dengan delta U ditambah P kali delta V. Karena pada proses isokorik, delta U sama dengan Qv, maka dapat kita buat rumus yaitu Qp sama dengan delta U ditambah P kali delta V, Qp dikurang Qv sama dengan P kali delta V. Sehingga jika kita hubungkan dengan kapasitas kalor yaitu Cp kali delta V dikurang Cv kali delta T sama dengan P kali delta V. Cp dikurang Cv sama dengan P kali delta V per delta T. Nah, berdasarkan persamaan keadaan pada gas ideal yaitu PV sama dengan N kali R kali T, maka dapat dituliskan yaitu Cp dikurang Cv sama dengan N dikali R. Untuk kapasitas kalor pada isokorik yaitu 3/2 nRT atau Cv sama dengan 3/2 N kali R. Selanjutnya yaitu untuk kapasitas kalor pada isobarik yaitu ditentukan dari Cp sama dengan Cv ditambah N dikali R, Cp sama dengan 3/2 kali N kali R ditambah N kali R, sehingga didapatkan bahwa Cp sama dengan 5/2 N dikali R, yang mana R adalah tetapan gas ideal. Selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja dari microwave oven. Ada 6 prinsip kerja dari microwave oven. Yang pertama yaitu arus bolak-balik dengan beda potensial rendah dan arus searah dengan beda potensial tinggi diubah dalam bentuk arus searah. Kedua, magnetron menggunakan arus ini untuk menghasilkan gelombang mikro dengan frekuensi 2,45 GHz. Yang ketiga, gelombang mikro diarahkan oleh sebuah antena pada bagian magnetron ke dalam sebuah waveguide. Yang keempat, waveguide ini meneruskan gelombang mikro ke sebuah alat yang menyerupai kipas. Alat ini disebut dengan stirrer. Stirrer menyebarkan gelombang mikro ke dalam ruangan oven. Yang kelima, gelombang mikro ini kemudian dipantulkan oleh dinding dalam oven dan diserap oleh molekul-molekul makanan. Nah, dan yang terakhir yaitu karena setiap gelombang mempunyai sebuah komponen positif dan negatif, molekul-molekul makanan didesak ke depan dan ke belakang selama 2 kali kecepatan frekuensi gelombang mikro, yaitu 4,9 juta kali dalam setiap detik. Pada microwave oven dapat membuat air berputar. Putaran molekul air akan mendorong terjadinya tabrakan antar molekul. Tabrakan antar molekul inilah yang akan membuat molekul-molekul tersebut memanas. Melalui perpindahan energi, panas disebabkan oleh pergerakan molekul-molekul. Perpindahan energi ini dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu ada dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu konduksi. Terjadi karena adanya kontak langsung dengan sumber panas. Contohnya yaitu papan penggorengan yang menjadi panas setelah bersentuhan dengan sumber api pada kompor. Yang kedua, konveksi. Terjadi karena uap
Panas naik atau uap berputar di dalam ruangan tertutup seperti oven. Panas uap ini akan memanaskan bagian luar makanan dan diteruskan sampai bagian dalam makanan tersebut. Dan yang ketiga ada radiasi, yaitu terjadi karena adanya gelombang elektromagnetik yang membuat molekul-molekul air bergerak. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja gelombang mikro dalam beberapa produk teknologi. Yang pertama yaitu dalam bidang militer, membuka lahirnya radar. Cara kerja radar ini adalah dengan mengirimkan gelombang elektromagnetik menuju sasaran atau target. Waktu yang dibutuhkan gelombang untuk mencapai sasaran dan kemudian memantul kembali ke pemancarnya dapat memberikan informasi tentang lokasi atau jarak objek yang diamati itu. Selanjutnya yaitu dalam bidang telekomunikasi, siaran televisi dari daerah-daerah terpencil bisa dilakukan dengan bantuan microwave atau gelombang mikro. Data-data komputer juga dikirimkan melalui gelombang mikro ini. Selanjutnya yaitu dalam bidang kesehatan. Dalam dunia kesehatan berkaitan dengan pemanasan suatu jaringan tubuh dan prinsipnya mirip dengan microwave oven, yaitu untuk menghancurkan tumor yang bersarang dalam tubuh, gelombang mikro diarahkan pada lokasi tumor, sehingga cairan tumor menyerap gelombang mikro sehingga terjadi eksitasi atom. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang komunikasi satelit. Semua benda yang memancarkan gelombang mikro bisa diamati dan dipelajari karakteristiknya. Semua yang memiliki temperatur di atas 0 Kelvin pasti memancarkan gelombang mikro. Dan kita bisa juga memantau perubahan cuaca bumi dengan bantuan gelombang mikro ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.